juga mempunyai tujuan. Yang pertama-tama itu memang menebus dan menyelamatkan saudara. Dan memang itu adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara, kematian Yesus juga menguduskan umat pilihannya, umat miliknya, yaitu saudara dan saya, supaya kita rajin berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca nasihat Rasul Paulus yang dikatakan kepada Timotius. Mari kita baca di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kita baca begini, Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah saudara, ini satu hal yang luar biasa. Saya katakan Yesus mempunyai tujuan di dalam penyelamatan, mempunyai banyak sisi, punya banyak tujuan, supaya saudara rajin berbuat baik untuk memuliakan namanya. Saudara, oleh sebab itu, mengapa Yesus mati? Bagi kita, Yesus mati itu adalah kemenangan kita. Amin. Sebab kematiannya itu menyucikan, menguduskan, menebus dosa-dosa kita. Tetapi bagi orang lain, kematian itu sungguh tidak masuk akal. Orang lain mengatakan, Yesus itu manusia dituhankan, sekarang sudah dituhankan, mati lagi. Itu bagi orang yang tidak mengerti seperti itu. Tetapi dia betul-betul adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam hal-hal ini. Di dalam hal-hal lain, penulis tempat Injil juga bisa berbeda, menuliskan Injilnya berbeda-beda, sehingga mungkin saudara, kalau ada orang-orang di seberang kita yang mengatakan Injilmu itu palsu, kenapa satu sama lainnya berbeda, gak sama, ya. Dan kita pahami kenapa Injil kita itu berbeda. Injil itu ada berapa? 4. Yang lainnya itu Injil-Injil palsu yang ada. Nanti saya kupas satu persatu. Nah, sebab itu saudara, tempat Injil ini menulis yang berbeda. Kenapa? Karena ditujukan kepada kelompok yang berbeda. Matius adalah seorang Yahudi asli. Dia menulis kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang melampau untuk membebaskan umatnya dari dosa. Nah, oleh sebab itu saudara, tidak salah kalau Matius menulis. Ayat pertama di dalam Matius adalah silsilah. Kenapa silsilah? Karena silsilah bagi orang Yahudi itu sangat penting. Sehingga Matius menulis runut, begitu runut silsilah Yesus. Dan dia mengatakan Yesus benar-benar dari suku Yehuda. Yesus benar-benar keturunan Daud, dan bahkan sampai kepada Abraham. Nah, saudara, ini dibuktikan di dalam Matius. Sehingga kita melihat, karena Matius menyoroti Mesias dari segi kemanusiaannya, tidak salah
karena Yesus memang dinubuatkan lahir di dunia sebagai suku Yehuda dan keturunan Daud. Makanya wahyu itu diteliti oleh orang-orang Yahudi, benar nggak Yesus ini memenuhi kualifikasi seperti itu? Kalau benar, ya itu betul-betul Yesus itu Mesias Sang Juru Selamat. Yohanes menulis dan dia berbeda. Yohanes menulis mewakili orang-orang yang banyak mengkritik Alkitab. Sehingga Yohanes menulis dari titik yang berbeda. Dia menyoroti Yesus dari segi keilahiannya berbeda sekali. Yang tadi Matius menyoroti dari segi kemanusiaan, Mesias dari segi kemanusiaan. Sekarang Yohanes menyoroti Yesus sebagai Allah. Nah, saudara, keduanya saling melengkapi. Dan Yohanes menekankan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Sehingga itu menerangkan di situ. Keempat Injil ini menuliskan yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi keduanya. Namun, saudara, tentang kematian Yesus mati di atas kayu salib, keempat Injil ini semua menuliskan tentang hal yang sama. Amin. Di sini kenapa pertanyaannya begitu? Kenapa sekarang empat penulis Injil ini menuliskan hal yang sama tentang kematian Kristus? Semua penulis menuliskan hal yang sama. Itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul mati di salib. Amin. Ada orang yang mengatakan soalnya, saudara, yang mengatakan begini, Yesus itu tidak benar-benar mati, tetapi itu diserupakan Yesus, tapi dia orang lain. Wah, ini luar biasa. Jika Yesus tidak mati, saya katakan kepada saudara, maka saudara tetap ada di dalam dosa itu. Amin. Ya, puji syukur karena dia mati, justru itulah letak kemenangannya. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya, dan memutuskan hidup kita. Nah, saudara, itu membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar mati di atas kayu salib. Sebab sekarang ini beredar Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil yang tidak diakui oleh orang Kristen, itu Injil palsu. Kenapa kok ada Injil palsu? Nah, ini saudara, pada zaman setelah kelahiran Yesus, setelah kematian Yesus lama gitu ya, ada orang yang memalsukan, yaitu Injil Barnabas, yang ditulis bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Maka murid-muridnya ini sebagai saksi mata mengatakan hal yang sebenarnya. Yesus Kristus benar-benar mati. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa Pak Paulus yakin? Saya yakin sekali, bukan karena masalah polemik itu, tetapi sebelumnya kitab para nabi di dalam perjanjian lama sudah menubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus mati dan lahir. Sudah dinubuatkan. Berarti apa yang dikatakan oleh keempat Injil itu benar-benar mutlak kebenarannya. Amin. Jadi saudara, dengan ini biarlah iman saudara tidak pernah goyah lagi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, menghadapi segala penyesat-penyesat yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, sekarang saudara, penyesat-penyesat itu kenapa ada? Zaman dulu aja juga ada. Yesus mati itu, penyesat-penyesat itu sudah ada. Mari kita baca. Kalau saudara, saya akan membuktikan kepada saudara. Matius 28 ayat 11 sampai 13. Kita lihat. Perkara nyogok, korupsi itu memang sudah dari zaman dulu. Kenapa? Karena manusia itu sejak dia jatuh kepada dosa, makin hari makin jahat adanya. Nah, kita baca di dalam Matius 28 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sampai di sini dulu. Memberitahukan apa? Serdadu-serdadu tentara Romawi ini kepada
imam-imam memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kita baca lagi. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Coba saudara perhatikan perikop ini adalah dusta mahkamah agama. Loh saudara, ternyata bisa seperti itu, luar biasa. Dan saya akhirnya tidak heran dengan penyesat ada sampai hari ini. Dulu pun ada, bahkan dulu dari mahkamah agama yang dipandang luar biasa. Kemudian dengan kematiannya itu salah satu tujuannya menjadikan dasar pengudusan umat miliknya untuk rajin berbuat baik untuk memuliakan namanya. Ya, di dalam Titus tadi 2:14 dikatakan Yesus mati supaya memutuskan umat milik kepunyaannya sendiri supaya dia rajin berbuat baik untuk memuliakan namanya. Nah, saudara, lalu Yohanes mengungkapkan betapa sempurnanya kasih Allah kepada manusia teristimewa yang mau mengambil keputusan untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena perkataan Yesus adalah firman Allah. Amin. Perkataan Yesus adalah firman Allah. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kenapa kok teristimewa? Kenapa saudara menjadi orang yang teristimewa, orang yang mau mengambil keputusan untuk percaya kepada perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Karena ketika saudara percaya dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara, sebagai orang yang menguduskan hidup kita, maka saudara lah yang mendapat manfaat dari kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, orang yang tidak mau mengambil keputusan untuk percaya, dia tidak menikmati manfaat dari kematian Tuhan Yesus di salib. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ini saudara hafal semua Yohanes 3 ayat 16? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah manfaat kita. Sehingga saya katakan saudara, setiap orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, dialah orang yang teristimewa. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, saudara, saya melihat satu hal, kematian Yesus juga membuktikan kasih-Nya yang tiada taranya bagi saudara dan saya. Contohnya, Dia mau mati supaya apa? Banyak orang masuk surga. Ada agama, ada ajaran lain yang mengatakan Dia mengorbankan orang banyak dengan bom bunuh diri supaya masuk surga. Benar nggak ini? Salah, saudara. Berbahagia saudara yang percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu manfaat kematian Yesus di atas kayu salib. Sekarang saya mulai masuk ke dalam yang berkaitan dengan kita, ya, mengalahkan atau menghancurkan dan melepaskan kita dari cengkeraman kuasa dosa atau kejahatan yang mengikat kebiasaan seseorang. Nah, jadi salah satu manfaatnya adalah Yesus mati untuk melepaskan saudara. Ditulis di Titus tadi ayat 2, pasal 2 ayat 14, untuk melepaskan saudara dari cengkeraman kuasa dosa, supaya saudara menjadi umat miliknya sendiri,
yang kudus dan rajin berbuat baik. Karena dosa itu mengikat, saudara. Saya tadi sudah mengatakan itu, dosa itu mengikat. Seringkali kita hanya berbicara kalau dosa bukan semata-mata berbicara mengenai kejahatan manusia yang luar biasa saja, tetapi ketidaktaatan kita adalah dosa yang sama besarnya dengan penyembahan berhala. Lupa saudara, ketidaktaatan saudara dan saya itu dosanya sama besar dengan penyembahan berhala. Catat baik-baik itu. Itu betul, karena firman Allah sendiri yang mengatakan. Mari nanti kita buka di situ. Dan saudara, Adam dan Hawa jatuh, diusir dari hadirat Allah. Kenapa? Apakah Adam dan Hawa melakukan pembunuhan? Perzinahan? Tidak. Tetapi dia tidak mentaati perintah Allah. Maka Allah mengusir. Jadi saudara jangan terkecoh. Dosa bukan hanya terbatas semata-mata perbuatan manusia saja, tetapi pelanggaran kita akan firman Allah. Ketidaktaatan itu adalah dosa. Jadi kalau saudara memiliki iri hati di dalam hidup ini, dosa apa? Dosa. Karena iri hati itu akan melahirkan pembunuhan. Pembunuhan karakter, pembunuhan secara fisik, pembunuhan apapun. Jadi saya ingatkan saudara, kalau saudara sudah berbuat baik tetapi masih difitnah, tetapi orang tidak berterima kasih, tetapi saudara masih dianggap itu pencitraan, saudara biarlah tetap terus berbuat baik, biarlah saudara tidak dihalangi oleh hal-hal yang demikian. Amin. Tetapi saudara tetaplah berbuat baik, bukan karena saudara untuk menunjukkan bahwa saudara adalah orang baik, tetapi saudara menunjukkan bahwa saya sekarang ingin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengarkan firman Tuhan dan taat itu lebih baik daripada saudara meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa. Kalau saudara meminta ampun berarti saudara sudah melakukan, itu disebut pendurhaka. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka taat itu penting. Dan saya tahu, saya sendiri juga tidak bisa taat seperti Yesus. Amin. Itu sebabnya saya perlu Yesus. Itu sebabnya saya perlu Dia menebus dosa saya. Saya perlu Dia menjadi juru selamat saya. Karena saya tidak bisa taat kepada Allah seperti Yesus. Itu sebab mengapa Yesus? Karena Yesus satu-satunya manusia yang bisa mentaati seluruh firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sasaran kita, iman yang sempurna dalam diri kita adalah hidup kita menjadi seperti Yesus. Artinya ketaatan kita seperti Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, pagi ini biarlah kita belajar dengan baik supaya kita sadar. Lalu yang kedua, manfaat kedua bahwa kematian Yesus di salib menjadikan kita kudus di hadapannya. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengembalikan gambar Allah di dalam diri manusia yang telah rusak. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kudus di hadapan Allah, ya, dan penuh dengan kemuliaan Allah. Dosa atau ketidaktaatan membuat manusia menjadi. Sekarang lihat ya. Dulu itu Adam itu kudus, jujur. Setelah manusia jatuh dalam dosa menjadi licik, picik, ambisius. Loh, kalau ingin sukses mesti mengorbankan orang lain. Itu manusia, saudara. Kita lihat sekarang. Dulu Adam tidak seperti itu. Tak sejadi jatuh dalam dosa, dia mulai licik. Dia tidak bertanggung jawab. Contohnya, ketika Tuhan mengatakan, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi Tuhan dari hadapanmu. Kenapa engkau bersembunyi? Karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan demikian? Engkau telah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Adam menjawab apa? Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku. Ya, Tuhan memberikan Hawa itu sebagai penolong kita yang setia. Tapi sekarang Adam berkata lagi apa kepada pasangannya?
yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan, pasangan yang kau berikan kepadaku itulah yang membawa buah ini sehingga makan. Betul ya? Itu sekarang itu dia tidak mau mengakui. Jadi Tuhan itu yang menguduskan kita, bukan kita kudus dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kematian Yesus itu membuat sekarang saudara bisa menjadi kudus. Dan yang ketiga, dari situlah kita kematian itu setelah kita kudus, kita bisa berbuat baik. Jika tidak dengan cara berbuat baik, apalagi caranya supaya kita mempermuliakan Allah. Amin. Bukan kata di judulnya kematian Tuhan Yesus untuk menguduskan umat milik kepunyaannya sendiri supaya dia rajin berbuat baik. Jadi ketika saudara dikuduskan, kita bisa melakukan kebaikan. Artinya kebaikan itu untuk memuliakan Allah. Oleh sebab jika bukan dengan cara berbuat baik, maka dengan cara apa lagi kita bisa bersinar bagi Tuhan. Nah, dengan cara apa lagi kita bisa memuliakan Tuhan di bumi ini. Dan Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 16. Ini yang terakhir, setelah itu saya tutup dengan ilustrasi. Kita baca Matius 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau saudara berbuat baik bukan untuk menerima pujian, amin. Motivasinya bukan untuk mendapatkan tersebut. Walaupun kita mendapatkan efeknya, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita berbuat baik dengan motivasi untuk mendapatkan pujian. Tetapi kita rajin berbuat baik supaya nama Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Itulah tujuan Tuhan untuk mati dan menyelamatkan saudara menjadi umat milik kepunyaannya.